Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kembali lagi dengan saya Gatot Priambodo Agusta menyapa Anda di dalam hari-hari Anda. Sebelum nantinya kita menjalankan diskusi ataupun sharing-sharing pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan ibadah puasa. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya, tidak lain dan tidak bukan, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ataupun berbincang-bincang kembali dengan Anda. Lebih-lebih pada kesempatan kali ini dengan momentum yang sangat pas sekali ya, sangat pas sekali bahwasannya di tanggal ini adalah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang dimana kita peringati, yang dimana diperingati pada setiap tanggal 2 Mei. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillahnya kita tepat ya, berada di tepat waktu tersebut, yaitu di tanggal 2 Mei, yang dimana hal ini adalah menjadi hari yang terpenting ya, hari penting bagi kaum-kaum pendidik ya, bagi kaum-kaum intelektualis, yang dimana hal ini adalah menjadi salah satu pembuktian ataupun ruang lingkup dari teman-teman khususnya di kaum akademisi ya, untuk menunjukkan bahwasannya teman-teman ini adalah sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang edukasi ya, orang yang mengedukasi. Jadi teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan ya, pada kesempatan kali ini saya sekali lagi ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada teman-teman semuanya. Mengingat pendidikan yang saat ini kita rasakan semuanya ya, nah, bahwasannya apalagi saat ini kita juga masih berada ya, masih mengalami era-era pandemi ya, ataupun COVID-19 yang saat ini masih menjadi problematika kita semuanya lah ya, menjadi problematika kita semuanya. Apalagi pandemi saat ini kan kita juga sudah sampai ataupun sudah mencapai selama 1 tahun kurun waktunya ya, kurun waktunya. Pasti segala bentuk dampak, akibat dan semuanya ini juga dirasakan oleh teman-teman semuanya. Tidak lain dan tidak bukan itu dalam hal pendidikan ya. Dalam hal pendidikan, dalam hal terus pengembangan ekonomi dan sebagainya. Saya yakin ini semua dirasakan oleh teman-teman semuanya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan, karena memang momentum Hari Pendidikan Nasional, kita akan membahas terkait pendidikan di era pandemi ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, dari berbagai cara ataupun step by step yang telah dilaksanakan oleh banyak pemerintahan terkait bagaimana menanggulangi atau bagaimana mengantisipasi terkait pendidikan yang ada di Indonesia, sudah sedikit banyak kita rasakan ya. Termasuk cara mengantisipasi ataupun cara mengalihkan pendidikan sekiranya masih teman-teman ataupun masih anak-anak yang ada di bawah sana ataupun anak-anak yang ada di sana itu masih bisa mengenyam dunia pendidikan. Salah satu solusi yang ditawarkan ataupun solusi yang diberikan oleh para pemerintahan itu adalah dengan cara melakukan pendidikan via daring. Ya. Saya kira teman-teman semuanya di sini sudah merasakan terkait bagaimana dampaknya ataupun bagaimana keluh kesahnya juga terkait pembelajaran secara daring dan sebagainya. Ini bukan hanya dirasakan oleh teman-teman semuanya ya, tapi saya kira seluruh Indonesia pun juga merasakan hal ini. Nah, saya teringat dengan kata-kata Nelson Mandela terkait masalah pendidikan, karena di sini kita membahas terkait pendidikan ya, yaitu pendidikan adalah hal yang ampuh untuk mengubah dunia.
dengan apa namanya ya, dengan kutipan dari Nelson Mandela di sini, sebenarnya kalau kita uraikan ya, kita uraikan pada teman-teman semuanya, ini sangat menarik sekali ya. Bahwasanya teman-teman di sini adalah sebagai generasi penerus ataupun agen of change ya, agen dalam perubahan, agen dalam sebuah gerakan. Yang pasti di sini adalah salah satu faktor penting ataupun sektor terpenting ataupun komponen terpenting yang ada di dalam dunia pendidikan. Ya salah satu komponen di sini adalah kita semuanya ya, yang masuk dalam komponen tersebut. Nah, dari kutipan Nelson Mandela di sini yang mengatakan tadi bahwasannya pendidikan adalah hal yang ampuh untuk merubah dunia. Hal ini dapat kita lakukan ataupun dapat kita realisasikan manakala dari teman-teman ini dari segi pola pikir, dari segi pola pikir mindset yang saat ini kita terapkan tidak hanya terpaku, tidak hanya terpatri, dan tidak hanya berkutat pada pandemi dan sebagainya, akan tetapi kita harus mampu untuk berinovasi. Dengan kita berinovasi, dengan kita berkreasi di dalam dunia pendidikan, saya kira semua tidak akan ada matinya. Dari sinilah perkataan Nelson Mandela ini dapat kita realisasikan bersama-sama untuk teman-teman semuanya. Karena berbicara mengenai pendidikan ini adalah sangat penting menurut bagi saya. Nah, begitupun dengan teman-teman semuanya, saya kira hal ini menjadi faktor terpenting ya, faktor terpenting yang bisa direalisasikan lah untuk teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu perlu adanya sudut pandang ataupun perlu adanya kacamata yang kita terapkan saat ini, apalagi kita berbicara mengenai dampak dari pandemi yang saat ini belum tahu kapan selesainya. Dari sinilah maka saya harapkan untuk teman-teman semuanya mengingat pendidikan ini adalah salah satu faktor terpenting ya, dalam bagaimana mengubah karakter dari teman-teman semuanya, mengubah pola pikir dari teman-teman semuanya untuk bagaimana lebih berkembang. Jadi saya harapkan untuk teman-teman semuanya tidak hanya terpaku dan tidak hanya terpatri dengan dunia pandemi atau dan sebagainya. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, meskipun ya, kita diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, jadi paling tidak pendidikan jangan sampai dikesampingkan ataupun dinomorduakan. Dari sini dapat kita rasakan nanti dampak ataupun hasil dari bagaimana nanti kita bisa merealisasikan dari semua itu. Maka saya yakin ya, dunia pendidikan ini tidak akan ada selesainya, saya katakan, karena setiap manusia ini perlu adanya dunia pendidikan. Jadi tidak mungkin dan tidak akan bahwasanya pendidikan di Indonesia di sini akan berhenti ataupun mati. Tidak akan, saya kira tidak akan, karena ini adalah menjadi salah satu faktor terpenting. Apalagi teman-teman semua yang ada di sana ini adalah menjadi generasi penerus, generasi Z yang dimana nantinya akan meneruskan generasi yang akan datang. Mungkin itu dari teman-teman semuanya dari hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita bisa sharing-sharing ataupun bisa lanjutkan di lain waktu terkait perbincangan kita kali ini dengan tema yang lain. Nah, semoga pada kesempatan kali ini nanti bisa memberikan sebuah informasi ataupun menggugah pola pikir dari teman-teman semuanya. Meskipun di era pandemi saat ini, saya harapkan teman-teman tidak menyurutkan semangat untuk tetap belajar, karena dengan belajar kita mampu untuk mengubah dunia. Dengan belajar kita dapat merealisasikan gerakan pola pikir yang nantinya akan kita berikan kepada diri kita, orang lain, dan khususnya negara kita Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya ucapkan kembali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga apa yang menjadi cita-cita teman-teman semuanya, apa yang sudah diinginkan dari teman-teman semuanya dapat terrealisasikan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.